Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ruang lingkup dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Minggu lalu kita udah membahas 4 teori psikologi komunikasi yang memiliki pendekatan paling dominan. Nah, yaitu teori psikoanalisis, kognitif, behaviorisme, dan humanisme. Psikoanalisis kemarin sudah sempat dibahas dan juga kognitif serta behaviorism. Sekarang kita lanjut ke konsep psikologi humanisme, di mana konsep ini adalah konsep yang muncul sebagai revolusi ketiga dalam psikologi. Revolusi pertama ditandai oleh munculnya psikologi yang dalam ranah psikoanalisis, yang selanjutnya dilanjutkan pada behaviorisme. Nah, psikologi humanisme ini menjelaskan tentang apa sih? Konsep-konsep tentang cinta, kreativitas, makna, dan pertumbuhan pribadi. Fenomenologi itu apa sih? Fenomenologi itu di mana manusia dalam kehidupannya mempersepsi dan menginterpretasikan secara subjektif gitu, berdasarkan dengan pengalaman. Nah, manusia dalam psikologi humanistik ini tidak hanya menjadi aktor dalam panggung, namun juga menjadi pencari makna. Pandangan humanisme ini muncul oleh Carl Rogers, di mana dia menyebutkan bahwa manusia hidup dengan pengalaman pribadi yang berarti me, myself, and I. Mungkin teman-teman sering dengar nih pepatah atau kata-kata gitu ya di quotes yang menyebutkan kata-kata tersebut. Nah, me, myself, and I ini adalah konsep perilaku manusia yang ada untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengaktualisasi diri, di mana individu itu bereaksi pada situasi yang sesuai dengan persepsinya tentang dirinya serta dengan dunianya. Anggapan akan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri. Jadi, pandangan humanisme ini berdasarkan pada kecenderungan batiniah manusia. Ada sisi kesehatan dan keutuhan diri. Nah, lanjut setelah kita membahas 4 teori yang berpengaruh atau secara dominan ada dalam ilmu psikologi, kita akan lanjut ke faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada 2 faktor yang paling dominan, yakni faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Kalau faktor biologis itu adalah sifat bawaan yang timbul dari manusia itu sendiri. Sedangkan kalau faktor psikologis adalah unsur-unsur yang muncul setelahnya. Misalnya unsur kognitif di mana bernilai pada intelektual manusia, unsur konatif yang bernilai pada kebiasaan dalam bertindak, dan unsur afektif yang seperti aspek emosional dan berhubungan dengan motif. Nah, motif ini muncul karena adanya komponen afektif tadi. Sedangkan motif yang sering muncul itu adalah disebut dengan motif sosiogenis. Motif sosiogenis ini seperti apa gitu? Ini adalah motif sekunder sebagai lawan dari motif biologis yang terbagi menjadi 4 hal, yaitu motif ingin tahu, motif cinta, motif harga diri, dan motif kompetensi. Di sini akan dibahas satu-satu ya tentang motif sosiogenis yang sering muncul. Motif ingin tahu. Motif ingin tahu ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana sih manusia memperoleh pemaknaan dari dunianya. Secara psikologis, motif ingin tahu ini adalah ciri-ciri dasar manusia yang ingin tahu. Manusia yang kepo dalam banyak hal gitu ya. Contohnya aja ketika kita baru terjun ke dunia baru, misalnya dunia pekerjaan, atau teman-teman maba misalnya baru masuk dalam suatu jurusan atau prodi gitu ya. Pasti banyak rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru saja didalami. Nah, muncullah motif kedua, yaitu motif kompetensi, di mana setelah kita mengetahui hal-hal baru, mulai berkecimpung di hal-hal baru, kita akan mulai mampu mengatasi persoalan gitu. Akan mulai bergantung pada hal-hal yang kita jalani, misalnya perkembangan sosial, perkembangan intelektual, maupun perkembangan secara emosional. Selanjutnya ditandai dengan motif harga diri.
Motif harga diri ini seperti apa wujudnya? Di mana manusia akan mencari identitas dengan memperlihatkan kemampuan dan proses memperoleh kasih sayang. Gak jarang motif harga diri ini muncul dengan nilai pride gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata ini gitu. Bahwa ketika kita mencari identitas, kita akan mulai menunjukkan bagaimana sih kita ini sebenarnya gitu. Misalnya kita punya skill apa gitu ya, secara positif vibes kita orangnya seperti apa gitu. Kita pengen dinilai sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan terakhir ada motif cinta. Nah, motif cinta ini biasanya diwujudkan oleh bagaimana kita ingin diterima dalam kelompok secara sukarela. Adanya rasa hangat ketika kita masuk dalam sebuah kelompok, pertemanan, kasih sayang keluarga, misalnya ketulusan rekan-rekan kerja. Nah, ini adalah hal-hal yang ditandai oleh motif cinta. Lanjut, setelah faktor personal yang ditandai secara biologis dan sosiopsikologis tadi, ada faktor situasional. Nah, faktor situasional ini cukup banyak, nanti akan dibahas satu-satu, di mana Edward J. Sampson juga menjelaskan bahwa faktor-faktor situasional ini sebenarnya berperan penting dan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Yaitu aspek pertama adalah aspek objektif lingkungan. Nah, aspek objektif lingkungan ini bernilai pada faktor geografis gitu, di mana kita tinggal, bagaimana tempat tinggal kita, lingkungannya gitu ya. Ini adalah hal-hal yang mendukung aspek objektif lingkungan. Lanjut ke aspek selanjutnya adalah lingkungan psikososial. Nah, kita udah tahu nih tinggal di mana, misalnya Samarinda yang musimnya atau cuacanya nggak menentu. Nah, tapi kita punya sisi lingkungan yang lebih mendukung, misalnya tempat tinggal yang tetangganya ramah misalnya, terus tempat tinggal yang ketua RT-nya terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana psikologi seseorang berkembang di lingkungan psikososialnya. Nah, poin ketiga ada faktor ekologis. Kalau faktor ekologis ini lebih bergerak pada perilaku dan gaya hidup manusia gitu. Teman-teman juga yang udah pasti sering dengar gimana sih proses gaya hidup itu berlangsung atau berkembang, pasti tahu bahwa faktor ekologis ini paling menentukan proses penerimaan gitu ya. Padahal sebenarnya gaya hidup dan perilaku manusia itu bisa berubah-berubah seiring dengan lingkungan tempat ia tinggal atau lingkungan di mana ia bernaung gitu. Misalnya kita punya style yang berbeda ketika pergi kuliah gitu. Style berbeda juga ketika pergi pengajian misalnya, atau style yang berbeda juga ketika pergi bersama keluarga gitu kan. Nah, sebenarnya perilaku dan gaya hidup ini memang sangat-sangat dinamis gitu, berubah seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan dengan tempat yang kita miliki gitu. Nah, kalau faktor situasional yang lain, ini ada 6 yang lain ya, setelah 3 tadi yang udah dijelaskan di awal. Ada faktor arsitektural. Mungkin agak sedikit aneh teman-teman dengar, kenapa sih faktor arsitektural itu mempengaruhi psikologi seseorang gitu kan, mempengaruhi perilaku manusia. Ternyata banyak juga jurnal-jurnal atau penelitian yang membahas hal ini gitu. Pada penataan rumah itu ternyata bisa menentukan loh faktor psikologi seseorang itu seperti apa. Misalnya rumah dengan pagar yang tinggi, tertutup gitu ya. Nah, nggak mau dilihat tetangga dan lain sebagainya. Secara psikologi, orang-orang dengan rumah seperti itu dinilai yaitu tadi tertutup, tidak mau membaur, susah bersosialisasi dengan tetangga gitu ya. Sedangkan mereka yang punya pagar rendah, sisi terbuka gitu, kesannya atau penilaian secara psikologisnya adalah masyarakat-masyarakat yang terbuka, mau menerima aspirasi, bisa bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan dan tetangga di sekitarnya. Nah, maka dari itu faktor arsitektural ini fokus kepada penataan rumah dan desain interior. Lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu faktor temporal. Faktor temporal ini adalah hal-hal yang menunjukkan waktu, di mana waktu ketika kita berkomunikasi kepada seseorang itu mempengaruhi bagaimana proses penerimaan dan proses respon dilakukan gitu. Contohnya aja mungkin teman-teman mahasiswa di sini pasti sering banget dikasih tahu sama beberapa dosen tentang attitude mengirim pesan gitu ya. Harus menjelaskan nama, sebelumnya harus salam dulu gitu kan, menjelaskan nama, terus dari mana gitu, semester berapa,
apa yang mau ditanyakan gitu, penutupnya, dan jangan lupa dengan kata-kata misalnya mohon maaf mengganggu gitu ya. Padahal hal-hal ini nggak secara baku dituliskan dalam aturan atau ada etiketnya. Tapi memang ini adalah waktu yang menentukan gitu. Ketika teman-teman mungkin mau sharing hal yang lebih santai gitu ya di ruang kelas, kalian nggak perlu dengan semua konsep tadi gitu yang baku. Tapi ketika kalian chat dosen gitu ya, tanya dosen pembimbing misalnya, kalian harus punya etika dan attitude seperti tadi, karena faktor temporal itu mempengaruhi proses berkomunikasi. Misalnya teman-teman nggak boleh chat dosen di jam non kerja gitu ya, padahal jam kerja hanya jam 7 sampai jam 4 sore. Setelah itu kalau memang nggak urgent, nggak mendadak gitu ya, nggak penting-penting banget, bukan dilarang sih, tapi mungkin teman-teman akan bisa mengesampingkan waktu untuk ke hari selanjutnya gitu. Karena memang hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi psikologi seseorang, karena setiap orang punya sifat, punya proses penerimaan yang berbeda-beda gitu. Mungkin ada dosen yang santai gitu ya, chat malam-malam juga pasti diladenin, atau masih santai, masih bisa membaur. Tapi ada juga beberapa dosen yang mungkin akan merasa terganggu atau merasa keberatan untuk meladeni chat-chat di malam hari gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan, karena memang faktor temporal ini menjadi salah satu faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Lanjut, di faktor selanjutnya ada suasana perilaku atau behavior settings. Nah, behavior settings ini dimana kita melakukan penyampaian pesan tergantung dengan apa audiens yang kita terima gitu. Kita harus bisa memahami suasana penyampaian pesan gitu ya. Bagaimana sih audiens kita saat ini gitu. Jangan sampai kita salah nih targetnya gitu. Ketika misalnya saya memperlakukan teman-teman di semester 1 dan semester 3, pasti nggak akan bisa sama gitu. Behavior settingsnya pasti berbeda. Teman-teman maba yang mungkin masih belum mengerti, belum memahami ilmu komunikasi itu seperti apa sih, pasti akan dikasih pengenalan atau pengantar yang lebih ringan gitu ya. Sedangkan teman-teman yang udah di semester 3, paling enggak udah punya dasar gitu, punya pengantar bahwa ilmu komunikasi ini seperti ini, teori-teorinya seperti ini, tatanannya seperti ini gitu. Pasti akan lebih punya banyak bahan. Nah, jangan sampai suasana dan perilaku ini mempengaruhi bagaimana kita berperan gitu ya untuk mempengaruhi perilaku manusia. Faktor selanjutnya adalah faktor teknologi. Faktor teknologi ini adalah salah satu faktor yang penting sih di saat seperti ini gitu ya. Teman-teman mau nggak mau 1 semester, 2 semester, bahkan ini 3 semester menjalani kuliah tatap muka secara virtual gitu, melalui Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Nah, faktor teknologi ini bisa mempengaruhi perilaku manusia loh ternyata, bahwa ternyata media yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu mempengaruhi pola komunikasi yang berkembang di masyarakat gitu. Gak heran sekarang bahkan anak TK aja media pembelajarannya YouTube misalnya, atau mereka itu mau nggak mau harus berkembang juga gitu ya, harus belajar juga tentang teknologi walaupun dengan pendampingan orang tua gitu. Hal inilah yang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya orang tua yang mungkin agak punya perasaan sedikit tertekan karena harus belajar ekstra nih untuk mengajari anaknya misalnya, padahal tadi pola pikirnya ya anak disekolahkan untuk belajar gitu kan, menjadi tanggung jawab sekolah dan guru untuk mengajari mereka. Tapi ternyata karena situasi dan keadaan seperti ini, faktor teknologi berperan besar gitu, dan mau nggak mau orang tua harus shifting, harus menguasai peran-peran yang ganda dalam proses belajar mengajar tadi. Nah, kalau faktor sosial itu lebih ke arah bagaimana sistem peran, struktur sosial, dan karakteristik individu itu muncul untuk mempengaruhi perilaku manusia. Gak heran, setiap orang punya peran yang berbeda-beda di berbagai tempat dan berbagai lawan jenisnya. Misalnya ketika seorang bapak-bapak gitu ya, waktu di kantor dia jadi manajer gitu, tapi waktu di rumah dia jadi suami gitu kan, pasti peran yang dimainkan itu berbeda gitu. Pola pikirnya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menangkap lawan bicara misalnya kan, hal-hal yang muncul karakteristik individunya pasti akan berbeda. Nah, faktor yang terakhir yaitu stimuli yang mendorong. Ilmu psikologi itu kan sebenarnya irisan dari ilmu sosial dan irisan dari ilmu eksakta dalam hal secara biologis gitu ya.
Nah, stimuli ini biasanya ditanggapi dengan respon otak. Bagaimana sih otak itu membentuk proses pengiriman dan penerimaan pesan? Nah, kita nggak mungkin kan ngomong sesuatu tanpa dipikirin dulu gitu. Pasti ternyata tanpa sadar itu ada di pikiran kita gitu. Ada ide, ada tujuan untuk ngomongin sesuatu, ada motif untuk ngomongin sesuatu. Nah, hal inilah yang nantinya akan membentuk kebiasaan. Ternyata teman-teman itu punya hobi misalnya, atau punya topik yang disukai bukan karena kebetulan, tapi karena secara nggak langsung dalam long term memory, dalam memori jangka panjang itu tertanam terus gitu, menumpuk sampai akhirnya jadi sisi positif, yaitu hobi yang disukai gitu. Nah, terakhir akan membahas tentang karakteristik dan tatanan komunikasi. Teman-teman juga mungkin udah belajar komunikasi itu terdiri dari berbagai jenis pola gitu ya. Nah, pola-pola di sini adalah komunikasi intrapersonal, di mana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu ya. Dan komunikasi interpersonal, di mana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, efek komunikasi antara pribadi ini adalah yang paling kuat di antara tatanan komunikasi lainnya. Lanjut, ada group communication. Group communication ini adalah komunikasi kelompok yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang biasanya kita temui di keluarga, tetangga, grup pertemanan, ataupun kelompok-kelompok diskusi. Di komunikasi organisasi itu ada sifat-sifat komunikasi yang berbeda, yaitu bersifat formal dan informal, di mana biasanya pesan itu kalau misalnya kelompok yang formal lebih terstruktur, menggunakan tatanan yang jelas seperti komunikasi dari atasan ke bawahan gitu ya. Nah, 2 karakteristik terakhir yaitu komunikasi massa dan komunikasi antar budaya. Komunikasi massa ini melibatkan jumlah yang lebih besar. Misalnya aja ketika kita lagi paparan, retorika, public speaking di depan orang banyak gitu. Bisa juga komunikasi bermedia dengan menggunakan bantuan media televisi, radio, dan lain-lain. Nah, sedangkan komunikasi antar budaya ini dilakukan dengan interaksi antar pribadi yang dialami oleh orang-orang yang berbeda latar belakang kebudayaannya gitu. Oke, terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak materi pembelajaran kali ini. Dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.